Kemarin itu kan Andres AA itu kan sempat apa namanya kayak nggak secara detail mengakui gitu kan, maksudnya eh, nggak secara gamblang lah mengiyakan atau enggak. Kamu sendiri melihat tayangan itu gak sih, video itu, dan gimana reaksi kamu pas melihat hal itu gitu di tengah kehamilan kamu yang makin membesar? Mungkin waktu eh, itu pas awal ya, pas awal-awal sebetulnya dari pertama kali dia udah meninggalkan saya aja rasanya kayak gimana ya? Sosok dia tuh yang harusnya ada buat saya ngejagain dan juga ada hadir gitu untuk anaknya. Tapi ini enggak dan di sosial media dia masih hidup seperti enggak terjadi apa-apa. Bahkan dia mengeluarkan statement kalau eh, nggak pernah kenal sama inisial I atau apa. Itu sempat nggak bikin aku drop juga, down juga pastinya. Karena di saat-saat kayak gitu, maksudnya aku saat itu lagi berjuang-berjuangnya buat anaknya. Walaupun aku sadar hal yang aku lakuin ini memang salah, memang mungkin udah konsekuensi yang emang udah harus aku jalanin. Cuman sangat disayangkan karena perbuatan yang harusnya dilakukan sama-sama dan dipertanggungjawabkan sama-sama juga, tapi harus aku yang nanggung sendiri di saat aku harus tetap berjuang, tetap bekerja, tetap mencari uang untuk beli vitamin, yang mana vitamin tuh nggak murah, vitamin ibu hamil tuh sangat mahal biayanya, cemilannya, saat-saat ngidam. Bahkan kemarin aku masih hamil besar aja tuh aku masih berusaha kumpulin uang buat semuanya. Vitamin kan harus tetap jalan setiap bulan. Terus aku harus mikirin biaya persalinan tuh nggak murah, biaya persalinan yang mahal, perlengkapan bayi, semuanya harus aku pikirin kan. Tapi di situ maksudnya nggak ada sosok Andres di sisi aku. Bahkan untuk sekedar nanya kabar nggak ada sama sekali. Itu yang bikin aku terpuruk. Pernah nggak sih kamu coba misal kayak misalkan aku lagi pengen ini coba menghubungi memaksakan gitu, kayak pengen deh ada seseorang, akhirnya kamu memaksakan untuk bilang ke AA ini gitu tentang kondisi kamu yang lagi pengen sesuatu gitu, dan gimana reaksinya dia, apa yang dia lakukan waktu itu? Waktu awal 1 sampai 3 bulan pertama kan aku masih ada komunikasi sama dia kan. Waktu itu aku sempat minta ngidam pertama aku itu buah stroberi. Tapi yang dia sanggupin kasih aku cuman anggur sama semangka. Dia bilang nggak apa-apa yang penting warnanya sama merah. Aku nggak ngerti maksudnya dia memang nggak ngerti ngidamnya ibu hamil tuh kayak gimana. Sampai akhirnya setelah 3 bulan dia ninggalin aku nggak pernah ada nanya kabar sedikit pun. Dan jujur aku ada sedikit untuk mau tanya atau mau chat ke dia, cuman aku menahan diri untuk apa-apa aku jalanin aja sendiri. Oke. Kamu kan sempat diminta untuk aborsi ya, maksudnya. Pada saat itu kamu ngerasa terpukul nggak sih? Maksudnya gini, kan melakukannya bersama gitu kan. Harusnya kan bertanggung jawab bersama, malah diminta untuk dihilangkan gitu. Pada saat itu perasaan kamu tuh kayak gimana waktu dia menggampangkan lah untuk udah hilangin aja deh gitu. Iya,
menurut aku dia terlalu menyepelekan ya, maksudnya dari awal dia yang bersikeras untuk mengajak aku berhubungan tanpa pakai pengaman. Saat aku percaya dia akan bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia malah enggak melakukan itu dan malah membiarkan aku sendiri. Pastinya kecewa, lebih ke kecewa sih. Kalau marah karena mungkin ekspektasi aku aja yang ketinggian ya. Baik lagi, tapi kan itu harusnya tanggung jawab yang harus dilakuin bersama. Oke. Di titik apa sih kamu, di momen-momen apa aja gitu? Maksudnya pas kamu ngerasa kayak apa namanya, berat banget gitu, sampai ditolak mungkin, atau dia nggak sampai nanya dengan kondisi kamu gitu, di titik momen mana aja gitu? Ketika dia minta aku gugurin, ketika dia nggak menyanggupi ngidam aku, mau keluarga aku untuk menikahi, itu Apa yang kamu bisa jelaskan gitu sama orang tua ketika dia menjanjikan dalam 21 hari kan waktu itu, tapi ternyata tidak ada gitu. Perasaan kamu tuh gimana sih? Mungkin kayak malu kah sama orang tua, atau apa bikin kamu makin tertekan gitu? sebenarnya yang malu mungkin papa ya, karena dari kita selesai dari rumah Andres itu, papa tuh udah percaya karena 21 hari itu akan terjadi gitu, akan terrealisasi. Sampai dia udah ke kelurahan, ke desa mau minta untuk surat nikah itu kan. Pengurusan surat nikah. Sampai orang kelurahannya nanya, jadi nggak pak nikahin anaknya gitu. Papa aku malu. Maksudnya kayak, kok kayak dipermainin banget sih, kayak disepelein banget. Sampai akhirnya kan 21 hari nggak terrealisasikan itu, dia malah lempar aku ke lawyer kan. Itu yang paling pukul sih. Oke. Melihat orang tua kan ditanya sama pihak kelurahan kan, kamu malu banget gitu ya papa kamu gitu. Kamu sempet nggak sih coba ngubungin si Andres gitu untuk, ini udah 21 hari papa ditanya sama pihak kelurahan gitu. Pernah nggak kamu ada upaya seperti itu untuk kayak mengobati rasa malu si ayah gitu atau semacamnya? Papa kan pastinya mendesak aku kan saat itu. Kayak ini gimana gitu, udah ditanyain. Adik aku pun udah sempat chat dia melalui Instagram. Kayak nanya gimana nih kak, jangan dispelin dong 21 hari. Itu tanda tangan udah pakai materai loh, kayak gitu. Tapi dia cuma read doang. Dan kalau aku waktu itu udah sempat tanya, jadi nggak nikahin aku, tapi dia nggak respon. Akhirnya aku tarik pesan. Oh, kamu jadi hilang gitu ya? Kamu ada upaya untuk ini nggak sih, apa namanya, hubungin keluarganya di luar larangannya si AA itu? Enggak, jadi satu-satunya yang aku tahu itu alamat rumah ibunya, karena ada di KTP-nya kan. Tadinya kita sekeluarga mau datang ke sana, maksain gitu, meskipun dilarang, meskipun nggak boleh. Cuman karena waktu itu si lawyernya tuh nakut-nakutin terus, kayak nggak boleh loh pak, bu, masuk pekarangan rumah orang lain itu ada pasalnya, ada hukumnya. Saat itu kan untuk kita orang yang awam, orang yang nggak ngerti hukum, takut. Padahal tujuan kita ke sana bukan mau ngapa-ngapain kok, bukan mau cari ribut. Kita cuma mau silaturahmi gitu untuk, ya bu, ini kenalin anak saya telah hamil sama anak ibu gitu. Kamu merasa orang tua kamu dikecilin nggak sih sama AA gitu? Disepelekan, dianggap kecil kali ya. Mungkin karena kita juga bukan siapa-siapa, maksudnya hanya orang biasa gitu. Nggak seperti dia yang, maaf ya, public figure gitu. Oke. Menjalani hamil sendiri ini kan nggak mudah ya, sulit gitu, apalagi perut juga membesar gitu. Upaya kamu awal-awal untuk menutupi kehamilan tuh dulu gimana sih? Kan pasti kalau hamil kan akan ditanya dong siapa bapaknya. Dulu upaya kamu pada saat itu untuk menjaga nama keluarga juga gitu kan,
menunggu pertanggungjawaban Andres juga gitu. Itu dulu apa jawaban kamu? Kalau dari awal aku sampai udah sebesar ini, jujur aku masih menutupi. Aku masih yang awalnya aku tutupin pakai baju-baju yang gombrong gitu, maksudnya biar nggak kelihatan. Atau kalau setiap kerja aku selalu pakai blazer untuk nutupin gitu. Kalaupun waktu itu sempet ada yang nanya kayak, lagi hamil ya kak gitu, lagi isi ya, aku selalu jawab enggak, ini bajunya kegedean, bajunya modelnya emang balon gitu. Maaf ya, maksudnya orang tua pernah ada nggak sih mungkin ada omongan dari tetangga kah atau saudara kah, keluarga gitu yang nanyain kondisi kamu dan apa namanya kenapa belum dinikahi gitu. Itu kan orang tua kan juga jadi PR juga ya. Pernah nggak sih cerita ada hal seperti itu terjadi gitu? Kalau sejauh ini sebelum aku keangkat viral, awal-awal memang kita nggak ngebuka ke keluarga besar karena eh, mama nggak tahu cara ngomongnya ke keluarga kayak gimana. Jadi paling upayanya kalau keluarga mau datang ke rumah, selalu kitanya bilang nggak bisa, hari ini mau pergi, hari ini mau nganterin aku kakaknya kerja gitu. Jadi benar-benar keluarga nggak ada yang tahu. Dan kemarin karena udah pada tahu, mama sama papa kena marah sih, kena Gimana kamu omel. ngeliat orang tua kamu kena marah gitu? Ya pastinya sedih ya, sakit hati aja, mama sama papa dikata-katain sama keluarga, katanya orang tua yang gagal, katanya keluarga besar malu, malu punya saudara kayak gitu. Aku sih cuma bisa bilang sama mama, gak usah didengar, biarin aja, toh memang ini kesalahan aku kan, dan aku selalu minta maaf sama mereka karena udah bikin malu. Dan janji aku cuman bisa bertanggung jawab sama memperbaiki diri pastinya untuk masalah kayak gini gak keulang lagi. Tadi kan kamu bilang katanya sempet masih kerja gitu ya waktu hamil besar gitu kan. Itu kan nggak mudah ya, maksudnya kamu harus menutupi juga, kamu harus bekerja juga. AA tahu nggak sih kamu dalam kondisi hamil tuh kamu harus bekerja gitu? Gak sama sekali. Dia benar-benar gak pernah tanya kabar aku, gak pernah. Rasanya kayak seolah-olah dia gak pernah mau tahu tentang aku lagi. Sedangkan itu yang aku lihat di sosmed dia masih kerja seperti biasa, dia masih menjalani hidup seperti nggak pernah ada apa-apa. Dia Kamu nggak pernah tahu aku kerja pulang pergi Jakarta Bogor. Aku pernah pulang-pulang kemalaman capek, sempat nabrak motor. Dia nggak pernah tahu. Aku harus nutupin kehamilan aku ke banyak orang. Aku harus nahan-nahan asap rokok depan orang. kamu pernah depresi sampai depresi nggak sih atas apa yang terjadi ini kan bisa dibilang kayak numpuk banget gitu dan nggak pernah kamu sangka kamu ada di titik ini kan? Pernah sampai ke tahap depresi nggak sih? Depresi aku waktu pas 3 bulan pertama itu sih, karena kan itu masa-masa emesis, aku mual-mual nggak bisa makan. Terus aku sempat mikir, kok Andres nggak mau sama aku sih, kok Andres jahat sih sama aku gitu. Andres nggak mau anaknya, nggak mau akunya. Udah aku juga nggak mau sama anak ini gitu. Waktu itu kan aku kos sendiri kan, ya aku benar-benar menyiksa diri aku untuk nggak makan seharian waktu itu karena saking stresnya gitu. Oke. Support orang tua sendiri gimana ke kamu gitu? Maksudnya kan ibu hamil ini banyak biayanya ya gitu. Support orang tua sendiri seperti apa?
menjaga mental kamu gitu? Pasti dari awal pas tahu Andres udah lepas tangan, mereka yang cover aku meskipun memang aku juga masih berusaha bekerja, tapi mereka yang mengcover semuanya untuk tetap baik gitu. Kayak mama selalu masakin aku makanan yang sehat. Papa kalau pulang kerja selalu beliin aku buah-buahan. Pastiin semua nutrisinya itu baik. Kalau aku sakit badan, kalau aku pegel-pegel, yang pijitin adik aku. Dan emosi aku kan saat hamil tuh gak stabil banget ya. Aku suka marah-marah, marah-marah nggak ada sebab, nggak ada alasan. Tapi mereka tetap ngerti, karena mereka tahu aku berat sendiri. Untuk jaga mental ya, maksudnya ketika kamu orang tua ya, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gagal jadi anak, kemudian orang tua kamu kayak memberi nasihat kalau nggak apa-apa dan bayi ini diterima gitu. Aku sangat merasa gagal menjadi anak. Karena kan dari awal mereka mengizinkan aku untuk kerja di Jakarta, mencari uang, menafkahi diri sendiri di Jakarta itu bukan sesuatu yang mudah kan buat mereka. Dan aku mengecewakan itu, pastinya juga mereka marah dan kesel kan. Tapi balik lagi, pas udah tahu hal ini, mereka masih ajak aku pulang. Mereka masih mau ngurusin aku. Mereka yang selalu lusin perut aku, nggak apa-apa gitu. Ini nanti anaknya jadi baik, anaknya soleh, kayak gitu-gitu. Terakhir kamu coba atau terakhir kamu mengupayakan kontak AA itu kapan sih? Dan tentang apa waktu itu? Terakhir aku tanya yang masalah nikah itu. Yang ngidam mungkin ya? Apa ya? Nggak, yang ngidam itu dari awal. Dari awal. Berarti terakhir itu jawaban dia nggak ada. Yang akhirnya kamu tarik itu. Oke, kamu dibilang nggak sama dia? Enggak sih, sampai saat ini kita masih satu kontak, cuman nggak ada hubungan aja. Dia suka bikin status yang kamu lihat juga nggak sih? Iya, masih suka bikin story. Bikin story. Apa yang kamu lihat, terus gimana perasaan kamu dari story-nya dia yang kayak ya nothing happen gitu, kayak nggak ada apa-apa Nggak. aja gitu. Aku semenjak nggak ada hubungan itu aku mute. Oke. Jadi aku nggak mau tahu. Kalau pertemuan ya, maksudnya kan waktu itu kan orang tua kan ke sana untuk yang dia tanda tangan kan, kemudian kan ketemunya sama lawyer. Nah, pertemuan kamu terakhir itu kapan? Waktu kita sempat pertemuan dua, jadi harusnya kan dua keluarga. Karena si Andres ini nggak pernah bawa aku ketemu keluarganya, jadi dia pakai lawyernya. Jadi aku sama keluarga aku, dia sama lawyer, sama ada satu orang yang dia ajak gitu. Yang kita ketemu, tadinya kita mau membahas soal pernikahan. Terus karena dari pihak sana maunya begini, pihak aku maunya begini, akhirnya itu nggak terrealisasikan. Apa sih emang kemauan pihak mereka yang akhirnya belum meng-ACC kamu untuk mengadakan pernikahan gitu? Karena dia merasa dia public figure, dia awalnya cuma mau nikahin aku secara sirih. Dan keluarga aku menolak, maksudnya apa nih gitu, tujuannya apa gitu. Anak gue udah dihamilin, terus cuma mau dinikahin sirih, jaminannya apa nanti pas anaknya lahir udah mau dicerain gitu aja. Kan kalau nikah sirih nggak ada terikat apa-apa kan. Nggak ada Jadi legal orang hukumnya ya? jadi orang tua nggak setuju hal itu. Saat itu disampaikan secara langsung atau via chat atau gimana, masalah dia oke dinikahin tapi siri? Itu terus pertemuan itu. Oke. Tabiat Andre sendiri ya, yang kamu tahu tuh seperti apa sih? Setelah awalnya yang aku tahu dia sosok yang baik, sosok yang men-treat well, sampai akhirnya aku tahu ternyata dia men-treat well semua perempuan.
banyak perempuan yang dia ajak ke rumahnya, yang dia chat melalui sosial media juga. Dan ada beberapa yang nge-spill juga ke aku kan, maksudnya aku pernah di chat juga kayak gitu. Dan bahkan mantannya pun eh, pernah ketemu sama aku kan, dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak, jadi misalkan dia habis ketemu aku jam 12 siang, jam 3 sore ini bisa aja dia ketemu aku. Dia bisa dalam satu hari bertemu dua cewek yang berbeda. Kalau secara ini misalkan apakah orangnya pemaksa, kasar, atau red flag gitu kayak gitu nggak sih orangnya? Kalau kalau red flagnya mungkin lebih ke kalau misalkan aku nggak mengiyakan mau dia, kayak dia ngajak ketemu, akunya nggak mau, dia marah. Kayak gimana marahnya? Ya marah aja. Dan itu lewat chat sih. Kasar kah kalau ngomong mungkin? Kita pernah berantem, debat, tapi nggak pernah ada kekasaran secara fisik sih. Suka mengancam gimana? Kalau mengancam, sejak aku sempat waktu itu di bulan-bulan Februari aku ada mau menghindar dari dia. Maksudnya aku udah mau mengudahi hubungannya sama dia karena aku merasa kok dia cuma mau hubungan sama aku karena ada maunya aja, ada maksud tertentu. Aku merasa gak mau, aku merasa hubungannya gak worth it, dan ya udah aku berusaha menjauh. Tiba-tiba dia ancam aku lewat video yang dia rekam tanpa sepengetahuan aku. Nggak worth it nih gimana maksudnya? Kamu dimanfaatin kah atau seperti apa? Iya, karena aku merasa belakangan ini hubungannya nggak sehat. Jadi dia cuman kayak mau ngajakin aku something. Jadi aku merasa, oh, kayaknya ini cowok cuman ada maunya doang. Pacaran sama aku cuman ada maksudnya aja. Sampai akhirnya ya udah aku mau mengudahi itu gitu. Oke. Kamu kan pernah ada di titik kayak ya udah deh kalau kamu nggak mau anakku, aku juga nggak mau anak ini gitu. Nah akhirnya kamu sayang sama anak ini dan mempertahankan anak ini tanpa si AA ini pas momen apa? Banyak sebenarnya. Pas aku udah diajak pulang ke rumah kan aku bener-bener memperbaiki diri ya. Dengan ya aku menjaga mental aku tetap baik, tetap memperbaiki diri sama yang di atas karena kesalahan aku. Terus pas perutnya makin besar, dia kan udah bisa gerak di dalam. Kalau dia gerak tuh rasanya aku kayak dia kayak ngasih tahu di sini aku hidup loh gitu. Akhirnya aku kalau aku sedih, kalau aku stres, dia gerak tuh aku merasa dipeluk sama dia, jadi kayak ya udah, aku bakal sayang sama dia dan akan jagain dia terus. Aku kan backup dia apapun yang akan terjadi ke depannya. Sampai sekarang setelah kamu kembali muncul gitu ya, ada reaksi baru nggak dari AA? Enggak. Bayinya udah mulai suka kontraksi. Iya. Hmm? Upaya menghubungi juga belum ada. Kalau kamu pulih enggak. Ada yang bisa. Iya. Dan sampai gitu nggak apa-apa nih. Kenapa tadi nih? Pas kenceng banget. Ini kalau bicara tentang bapaknya tuh memang suka ada koneksi ya sama babynya ya atau gimana? Kadang ya, kadang kayak ya aku nggak munafik ya. Pasti ada beberapa kali kepikiran kan sama dia. Pasti dia juga kayak merasakan gitu loh. Kayak menguatkan juga ya, saling menguatkan gitu ya. Oke. Ini kan udah masuk bulan ke-8 ya kalau nggak salah ya. Mau ke 9. Mau ke-9, udah mau lahir gitu kan. Kamu udah ini nggak sih, udah siap nggak sih menjalani, kalau kemarin sebelumnya kan menjalani kehamilan sendiri kan fasenya kan dari kehamilan kemudian kan menjadi ibu dengan anak yang sudah lahir. Kesiapan kamu seperti apa kalau melihat si yang bapak yang AA-nya ini belum juga ada respon untuk melakukan apapun? Mungkin
memang ini konsekuensi yang udah harus aku jalanin kan, meskipun berat, meskipun aku sebenarnya masih ragu apa aku bisa jalanin ini terus atau gimana. Cuman yang aku bisa pastiin, karena dari awal juga aku menjalaninya sendiri, jadi insya Allah aku pastiin anak ini besar juga sendiri. Aku cuman butuh support dari orang-orang terdekat, orang tua yang paling penting. Oke. Membesarkan anak itu kan nggak mudah juga ya. Maksudnya kan butuh kasih sayang. Terlebih kan sebenarnya butuh kasih sayangnya dua ya. Butuh kasih sayang dua orang tua, butuh biaya, kesehatan. Itu sudah kamu pikirkan nggak? Karena jadi ibu tunggal itu kan pasti nggak gampang ya, sulit bahkan. Pastinya kepikir sama aku. Yang tadi aku bilang harusnya ini ditanggung jawabin berdua. Aku sempat kepikiran, nanti kan katanya kalau anak laki-laki harus banyak bonding sama bapaknya kan. Karena bapaknya yang akan mencerminkan dia gitu. Ini nggak ada sosok dia. Jadi aku sempat bingung, tapi balik lagi aku berserah aja. Insya Allah ada atau nggak adanya bapaknya, tapi dia pasti akan tetap menjadi pribadi yang baik, lebih baik dari bapaknya. Oke. Ini kan berjalannya kan akhirnya kan tidak seperti yang diinginkan kan ya, maksudnya viral gitu kan, pasti ada jejak digital juga gitu. Kamu udah persiapkan jawaban belum sih kalau suatu saat nanti anak kamu melihat bertanya gitu? Pasti Apa yang bakal kamu jawab mungkin? mungkin tadinya aku dengan keadaan aku kayak gini, aku kan sempat nggak mau keluar, maksudnya aku nggak mau memviralkan atau nggak mau mempublikasikan aib sendiri kan. Cuman aku rasa ini juga bisa jadi bukti ke depannya. Kalau anak aku lihat, dia bisa tahu perjuangan ibunya, meskipun ya dengan cara yang salah gitu. Jadi mungkin kalau dia besar, tanpa aku perlu menjelaskan panjang, dia bisa tahu sendiri perjalanannya gitu. Masih ada maaf nggak sih buat AA? Mungkin kalau dari aku, maaf mungkin ada, cuman kecewa sama traumanya yang nggak bisa hilang dan bakal aku inget terus. Karena berhubungan sama keluarga orang tua ya. Aku bakal inget perlakuan orang-orang yang kurang baik selama kehamilan ini. Udah tahu HPL-nya? Kalau misalkan HPL sebetulnya kan di bulan Februari awal. Cuman karena akunya kepikiran terus, flek, dan udah sempet keluar lendir terus. Jadi kata dokter aku HPL-nya maju jauh. Jadi kemungkinan bulan depan awal atau pertengahan. Ini aku cuma nanya aja ya, kan aku belum pernah lahiran juga. Aku lu pernah dengar katanya ada juga yang lahir tuh dia nunggu ada bapaknya gitu. Kalau sampai tuh kejadian tuh gimana tuh Neng? Kalau bisa jangan ya. Ada persiapan nggak kok? Atau kamu ajak bicara anaknya? Atau mungkin nanti pas pengen lahiran kamu ada kepikiran untuk Panggil, ada menghubungi. anestesianya untuk datang minimal gitu misalnya. Lihat proses persalinan anaknya. Dulu aku pernah punya kepikiran kayak gitu. Aku pengen lahiran ditemenin. Paling enggak dia tahu proses aku mengeluarkan anaknya gitu. Terus aku juga berharap besar tadinya dia yang ngajarin anak aku. Tapi ternyata kan sampai sekarang aja dia nggak ada itikat baik kan.
kalau perasaan pengen dia hadir mau, tapi karena sekarang aku udah menjalani semuanya sendiri, kayaknya dia juga nggak peduli sama aku. Jadi aku tutup rapat-rapat niatnya. Terus di dialog hukum kan sekarang kamu lembaga dialog hukum itu apa yang kamu perjuangkan berarti? Lebih ke hak anak sih. Aku udah nggak apa-apa kok sama akunya gitu. Aku udah ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting paling nggak anak aku terjamin. Dan kalaupun dia nggak bisa menjamin itu, ya mungkin mudah-mudahan dengan cara dia lewat pidana ini dia bisa jera dan bisa sadar akan kelakuannya. Suka ajak anak berbicara nggak sih, kayak maafin bapaknya atau maafin mamanya gitu? Aku setiap malam, setiap sebelum tidur pasti aku selalu ajak dia bacain cerita, bacain dongeng, bacain surat-surat. Aku selalu bilang makasih karena udah memilih aku sebagai ibunya. Aku selalu bilang minta maaf. Cuma sebenarnya aku nggak pernah ceritain kelakuan bapaknya karena aku rasa dia juga nggak akan ngerti kan. Ya anak kan nggak memilih ya maksudnya ya. Oke. Nama sudah dipersiapkan? Siapa namanya? Muhammad Farabi Railzin. Siapa? Muhammad Farabi Railzin. Siapa yang memilihkan namanya? Aku sendiri. Sendiri. Artinya? Anak laki-laki yang mulia, yang dipimpin Tuhan dan penuh kebaikan. Ada maksud mungkin dari nama itu, kenapa memilih nama yang itu? Supaya mudah-mudahan dia jadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih bijak. Oke. Selain nama mungkin udah mulai belanja persiapan kelahiran belum sih? Aku sedikit-sedikit udah mulai nyicil karena kan udah tinggal sedikit lagi juga. Paling baju-baju, perlengkapan skincare. Sempat ada di titik kayak mempersiapkan kehadiran tanpa apa namanya, tanpa bapaknya, gimana? Aku sejauh ini menjalani sendiri kayak udah terbiasa aja. Kalau support orang tua gimana, ikut membantu support untuk kehadiran babynya mungkin dengan ikut belanja kebutuhan Iya, baby gitu? pasti mereka justru yang paling semangat. Kak beli ini kak, gitu. Kak ini baju yang ini lucu. Ini skincare yang ini aja, gitu. Iya. Kamu pas USG pasti pernah kan USG ke dokter atau cek pasti melihat ada ibu lain gitu sama suaminya mungkin atau sama pasangannya. Kamu gimana tuh kalau pas ngeliat yang ngeliat kayak gitu sendiri? Selama aku USG, dari awal aku pertama kali USG itu ditemenin sama teman aku. Dan itu diliatin sama pasutri-pasutri. Kenapa nggak didampingin sama suaminya? Dan sampai sekarang aku udah 2 minggu sekali kontrolnya. Cuman mama yang nemenin aku. Mau pesan untuk AA ada nggak? Pesan untuk AA? Kalau pesan untuk AA, secara personal sih aku udah nggak ada. Aku menerima walaupun kekecewaan yang aku rasain berat banget. Orang-orang bilang komen-komennya jelek banget. Dia bilang cewek murahan, sama-sama mau kok minta pertanggungjawaban. Yang aku kecewain sama-sama mau, sama-sama berbuat, harusnya sama-sama mau bertanggung jawab kan. Tapi ini enggak. Itu yang aku kecewa sih.
Sempet ada dugaan serangan buzzer nggak? Banyak. Sampai ada di tingkat apa tuh? Apa namanya buzzernya? Dugaan buzzernya. Apakah ada pengancaman juga kan? Pengancaman sih enggak, cuman semua komennya rata-rata sama ya. Dan ya memojokkan aku, cewek yang gak bener, cewek murah. Keluarga pernah nggak sih ngasih tahu si AA gini, ini loh yang di apa nih yang dialami anak aku nih, termasuk kayak penyerangan dugaan buzzer dan sebagainya gitu yang ngancurin mental kamu gitu. Enggak sih, upaya mama papa dulu waktu masih ada kontekan di 1 sampai 3 bulan itu, di 3 bulan terakhir masih kontak dan Andresnya nggak respon. Mama aku kesel, mama aku marah di situ. Dan sampai sekarang nggak pernah mama aku chat dia lagi. Oke, terakhir ya, melihat apa kan nanti abis ini ada mau nambahin? Oke. Melihat orang tua yang nggak cuma menerima tapi juga menunggu kehadiran dengan bahagia gitu ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang tua? Kalau buat orang tua, aku suka kata-kata papa yang paling aku inget. Dia suka bilang kayak gini, udah nggak usah sedih-sedih, lu nggak usah sedih, nggak usah pikirin ntar nih anak bapaknya siapa, cara bapaknya gimana gitu. Selama gue masih hidup, nih anakku yang urus, dia bilang. Jadi pesan aku buat mama sama papa, buat adik-adik, makasih banyak udah nemenin aku dan nggak membiarkan aku sendirian. Dan maaf juga karena udah bikin malu, udah bikin keluarga marah-marah.